Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani milenial dari Bentang Wirausaha Sosial. Kemarin saya ngeliat banyak postingan di Facebook, cerita teman-teman lagi banyak terkena busuk akar. Kalau misalkan saya boleh mengasih saran, dengan kita belajar dulu menghadapi El Nino, teman-teman jangan lupa buat kebun seideal mungkin sesuai dengan teori. Pertama, kapasitas tandon. Kedua, debit air. Ketiga, kemiringan meja. Yang keempat adalah panjang instalasi. Kalau kita maksimal di 6 meter. Kalau semakin panjang kenapa, Pak? Kalau semakin panjang instalasi, artinya semakin lama air terpapar dalam lajur. Bayangin aja, udah panjang instalasi yang 12 meter. Debit airnya cuma 1 liter per menit, panasnya terik luar biasa. Airnya tergenang, kena panas, udah ada 100 lajur. Masuk ke tandon, itu udah mendidih airnya. Jadi jangan terlalu panjang-panjang, kemiringannya diukur, debit airnya dihitung, oke? Terus selanjutnya, untuk maintenance, kalau dari kita, itu pakai H2O2, tapi hanya 3%. H2O2 diencerkan menjadi konsentrasi 3% untuk maintenance. Bisa sebulan sekali, bisa seminggu sekali, tergantung kondisi cuaca. Gunanya apa H2O2? Untuk menetralisir bakteri jamur yang ada di air. Ini kondisinya lagi panas banget di Jogja. Ini jam 9:30. Alhamdulillah masih bagus. Ini kita mau sampling karena besok Kamis mau panen. Ini kelihatannya kecil ya. Tapi coba kita lihat bobotnya berapa. (161) Pakai nampan gak itu? 0 161. Alhamdulillah akarnya pun bagus, tanamannya sehat, alhamdulillah. Jadi kita sama-sama sharing. Ayo buat kebun yang ideal, biar bisa panen rutin, pasarnya nggak hilang. Kemudian resiko-resiko yang menggagalkan petani tadi bisa kita tekan, oke? Setelah nanti kebunnya bagus, panennya bagus, mari kita buat standarisasi harga. Karena bertani itu butuh skill, butuh keahlian, butuh kesabaran, butuh ketekunan. Jangan ngerusak harga pasar sendiri. Mari kita sama-sama bentuk harga yang baik, harga ecer terendah yang baik, supaya petani sama-sama sejahtera, konsumen pun sejahtera. Barang hidroponik mahal. Sampaikan kelebihan barang kalian, oke? Disampaikan. Jangan kena justice harga mahal, yaudah kalian ikhlas gitu aja. Tapi sampaikan kelebihannya, oke? Jadi ingat, barang kita dikatakan mahal itu ketika value, nilai dari barang tersebut tidak bisa disampaikan kepada konsumen. Kalau barang kita sudah bisa tersampaikan kepada konsumen, luar biasa. Pasti harga mahal itu menjadi hal yang relatif. Makanya mahal dan tidak itu relatif. Relatif terhadap apa? Informasi yang mampu diterima oleh calon konsumen. Informasinya bagus, misalkan dari kelebihan produk kita, dengan harga yang kalian sebutkan, saya rasa tidak ada masalah. Berbeda halnya dengan kalian matok harga selada per kilo 30.000, tetapi kalian tidak menyampaikan informasi atau produk kalian itu secara kompetitif advantage-nya atau persaingan kompetitifnya itu tidak lebih baik daripada selada tanah. Ya kenapa saya harus beli selada kamu? Kenapa saya harus beli sayur kamu? Nah, maka gimana hasilnya bisa kebun baik hasilnya? Buat kebun seideal mungkin. Gimana buatnya? Bisa cek di YouTube kami. Kalau masih bingung, bisa hubungi kami. Kita buatkan kebun seproper mungkin. Kebun tanpa atap, tidak masalah. Kebun pakai atap, lebih bagus. Kebun pakai greenhouse full di Indonesia, bagus tapi sesuai dengan standar. Ketinggiannya bagus, ventilasinya bagus, sirkulasi udara bagus. Kalau hanya ecek-ecek kebun GH yang penting ada atap, ada insect net, itu bukan greenhouse, itu namanya ungkepan sayur. Jadinya sayur ya panas, tambah cuaca panas, makin keungkep lah sayur kalian.
Makanya kalau buat GH, kalian harus mengestimasikan bahwa cost produksinya akan semakin meningkat. Karena di dalam GH itu idealnya adalah ada fan, kipas. Gunanya untuk apa? Memutarkan udara di dalam. Terus ada exhaust untuk menarik udara panas yang ada di dalam greenhouse. Ada misting untuk meningkatkan kelembaban ketika lagi terjadi panas-panas luar biasa ini. Kalau nggak ada itu semua, udah GH-nya pendek, sirkulasi udara jelek, yang ada greenhouse itu menjadi tempat ungkepan sayur. Oke, jadi buat kebun hidroponik jangan asal-asalan. Berikanlah kepada ahlinya. Ahlinya siapa? Bukan hanya kita, banyak orang lain. Tapi kalau misalnya teman-teman mau kebun yang lahan kecil, hasil maksimal, proper, nah salah satu pilihannya adalah hubungi kita. Mungkin itu dari kami. Jangan lupa, karena menghadapi cuaca yang ekstrim, mari kita sama-sama meminimalisir resiko dengan yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Salam petani milenial dari Bentang Wirausaha Sosial. See you.